Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Fitrisari. Di sini saya sebagai host Dapur Bang Duta yang akan tayang setiap malam Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini di tayangan perdana kita akan membahas tentang Bapak Untung. Beliau adalah salah satu warga Lampung Timur yang hari ini lagi terlilit utang sebesar 300 juta. Sahabat Dapur Bang Duta, tim Duta News TV telah menghubungi dan mendatangi Bapak Untung di kediamannya. Ingin tahu lebih lanjut tentang Bapak Untung? Saksikan tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rasanya aku berjalan di tengah derasnya hujan saat itu, agar tak satu pun mereka yang tahu aku meneteskan air mata. Saya mau tanya Pak, bagaimana Bapak bisa terlilit hutang segini banyaknya Pak? Coba tolong ceritakan Pak dari awal. Iya Pak, saya pertama terlilit hutang itu, saya mula-mula datang ke tempat Ibu Eka itu. Saya sendiri ke sana, cuman Ibu Eka bilang kalau datang ke sini kalau belum ada yang kenal, Ibu Eka nggak mau memberikan pinjaman. Jadi saya harus membawa teman yang Ibu Eka itu kenal. Nah, setelah itu saya membawa teman namanya Pak Yanto. Itu datang ke sana, lalu saya dipinjamin uang. Pertama yang saya terima 15 juta, dan hari kemudian saya menerima lagi 20 juta. Terus Ibu Eka itu dia bilang katanya 40 hari sekali harus saya mengirim bunga 7 juta. Nah, setelah itu saya mengirim, bulan pertama saya ngirim 7 juta, dan pinjaman Bapak 15 juta. Bukan 15, 35 Pak. Oh, jadi Bapak pinjam 35 itu, tapi saya menerimanya 2 kali. Yang pertama 15 dan hari keduanya 20. Kalau Bu Eka itu nama aslinya siapa Pak? Nama aslinya Bu Eka itu Bu Ninengah Darmayanti. Cuman panggilannya kan Bu Eka. Oh iya. Terus Pak? Nah, setelah itu saya mengirim bunga yang pertama itu 40 hari sekali, saya ngirim 7 juta. Dan yang keduanya saya ngirim lagi 7 juta lagi. Dan bulan yang ketiganya saya nggak kuat lagi membayar, cuman saya bisa mengirim 4,5 juta. Jadi semuanya total 18 juta. 18,5 juta Pak. Tapi ya saya nggak menerima kwitansi atau ret-retan, saya tidak menerima. Ya nggak tahu, mungkin apa saya lupa apa gimana, saya kurang mungkin ya lagi bingung juga lah Pak, mau ngirim juga nggak ada dana lagi, saya cuman bisa mengirim segitu itu. Ya, jadi terus beberapa bulan beberapa tahun ya Pak, yang jelas sampai sekarang itu udah lama sekali. Waktu itu saya disuruh tanda tangani menjadi 100 kurang berapa gitu, saya juga lupa. Cuman setelah berapa tahun itu Pak? Kenapa Bapak kok nggak bayar lagi? Kenapa Pak? Ya mau bayar gimana Pak, posisi saya, ladang saya udah saya nggak garap. Saya udah nggak bisa cari lagi, jadi saya disuruh menandatangani sama Bu Eka itu. Nah, saya nggak mau nandatangani, malah Bu Eka itu mau masukkan ke Facebook itu, dia cerita seperti itu. Apa mau masukkan ke Facebook. Apa ada ancaman nggak Pak kira-kira? Ya cuman kalau ngancam sih enggak, cuman dia bilang kalau apa mau saya masukkan ke Facebook. Terus Pak Yantonya bilang jangan Bu, jangan dimasukkan ke Facebook, ini kita secara keluargaan aja kan gitu. Dia bilang
jadi ya nggak sampai Disuruh tanda tangani berapa bapak tanda itu? tangani waktu itu. Kalau nggak salah ya Pak ya, saya juga lupa bulan dan tanggalnya, Mm-mm. kayaknya itu kurang lebihnya hampir 100 itu Pak. Terus beberapa tahun lagi saya suruh nanda tangani lagi. Saya disuruh nanda tangani karena katanya penitipan uang 300 juta, sedangkan saya cuma sendiri Pak di rumah sama istri saya, dengan istri saya aja nggak mau ke depan, dia di belakang. Saya suruh nanda tangani lagi itu pada tanggal 9 bulan 11 apa ya, 2022 ya Pak, mungkin ya Pak, ini cuman adanya 22 ini Pak. Iya, 2022. 2022 Pak, mungkin itu Pak. Cuman 2022 menulisnya kan. ya. Iya. Terus itu ya terpaksa saya tanda tangani juga Pak. Karena ya saya waktu itu nggak punya duit, kalau punya duit ya saya bayar. Saya kalau punya utang itu nggak mau loh Pak, saya itu Iya. kalau punya utang nggak mau bayar itu. Intinya saya mau Jadi bayar, intinya cuman karena Bapak- saya belum dapat duit Pak. Jadi ya terpaksa lah saya tanda tangani. Jadi inti bapak itu menandatangan itu karena terpaksa ya pak ya? Ya terpaksa, saya nggak punya duit Pak. Saya Iya, harus iya. menandatangani, sedangkan Bu Eka kan mengirim 2 orang ke sini Pak pertamanya Pak. Jadi bapak terima nggak uang yang 300 juta itu enggak ya pak? Ya? Enggak Pak, saya nggak Jadi hanya ditandatangani Iya, saja. saya suruh nanda tangani ya. Gimana lagi, orang saya cuman sendirian, dan itu saya sih disuruh mendatangkan Pak RT. Pak RT-nya ya saya suruh datang ke sini. Tapi ya saya lupa juga nggak mendatangkan Pak Kepala Desa. Jadi saya lupa Pak waktu itu Pak. Terus siapa-siapa yang waktu bapak penandatangan itu siapa-siapa yang datang pak? Waktu menandatangan itu orang suruhan Bu Eka itu dari orang Gunung Sugih, itu orang 2 Pak. Oh, Terus Bu Eka-nya disuruh datang ke sini, terus saya suruh datangkan Pak RT, dan yang datang ke sini Pak Yanto itu sebagai saksi, dan Pak RT Supani itu yang datang ke sini. iya. Iya. Terus ya ada Bu Eka itu sama orang dari Gunung Sugih itu, 2 suruhan Bu Eka itu yang datang ke sini Pak. Nah terus waktunya yang tepat itu saya disuruh membayar, kan katanya bulan 10, sedangkan saya nggak berjanji bulan 10, saya minta waktu 10 bulan, tapi mungkin ingatnya Bu Eka saya bulan 10 Bulan 10 tahun. tahun 2022 Pak, kayaknya Pak, 21 Pak, ya 21 Pak. Nah setelah itu jadi saya, karena berjanji saya itu 10 bulan, jadi jatuh temponya pada bulan 4 tanggal 30. Itu seharusnya ya. Iya, dijatuh tempokan pada tanggal itu. Terus setelah itu saya panggil Bu Eka, datangkan ke sini orang dari Gunung Sugih itu. Terus Namanya bapak ingat? saya nggak ingat namanya Pak. Terus saya manggil Pak Lurah, saya suruh datang ke sini. Sebagai apa dia pak? Saya nggak tahu Pak, saya juga nggak nanya. Oh iya iya. Iya. Nah waktu itu saya disuruh nanda tangani itu loh Pak, yang penitipan uang 300 juta itu Pak. Oh iya. Itu kan yang nulis orang suruhan Bu Eka yang datang ke sini itu. Katanya penitipan uang 300 juta. Padahal bapak nggak terima uang. Saya tidak menerima uang Pak. Yang 300 juta itu. Iya. Sedangkan di hari-hari gini Pak, kalau orang menitipkan uang 300 juta itu loh Pak, dari mana? Sedangkan dia juga siapanya saya. Orang pinjam 5 juta aja loh Pak, sekarang ini sulit loh Pak. Iya. Uang 300 juta dititipkan ke saya Pak. Ya, Nah karena selanjutnya karena saya hanya sendiri, suruh nanda tangan ya saya tanda tangani loh Pak. Iya. Saya juga nggak ada teman Pak yang istilahnya pembela saya juga, kan saya nggak punya Pak. ya. Nah, terus jatuh temponya pada tanggal 4 tanggal 30 bulan 4 itu Pak jatuh temponya. Nah setelah jatuh temponya tanggal 30 bulan 4 itu
Nah, saya kan cuman punya uang 40 juta, Pak. Jadi Ya. saya mengundang Pak Lurah, saya suruh datang kemari. Pertemuannya di mana, Pak? Pertemuannya ya di sini, Pak, di rumah saya. Di rumah. Ya. Pak Lurah datang juga. Pak Lurah datang. Kemudian Kemudian saya cuman bisa membayar 40 itu. Nah, itu dirunding-runding sama Pak Lurah diminta bunga 6%, jangan sampai digantikan sama Pak Untung, kasihan dia orang nggak punya, kan gitu Pak Lurahnya bilang. Maunya Pak Lurah kan 5% aja, jangan 6%. Tapi Ibu Nengah kan bilang katanya kalau 5% saya juga keberatan, kalau 6% gimana gitu. Iya, saya cuma gitu aja karena saya juga nggak punya uang, cuma punya uang yang 40 itu. jadi Bapak punya uang 40 terus mau 40 dibayarkan. saya berikan kepada Bu Nengah itu. Terus Disaksikan siapa, Pak? sebelum saya mengasihkan uang itu, Pak, sebentar, sebelum saya mengasihkan uang itu, Bapak Kepala Desa minta kita semua yang ada di sini semuanya ke Balai Desa. Nah, setelah di Balai Desa itu saya kan udah berunding, Pak, jatuh temponya saya harus membayar 150. 150 yang saya bayarkan 40 juta itu. Jadi ya saya juga lupa, Pak, tidak minta kwitansi atau oret-oretan yang saya menyerahkan uang 40 itu. Nah, 40 itu sudah diterima Ibu dan Disaksikan siapa aja, Pak? disaksikan. Satu, Bapak Kepala Desa ada, Pak Bayan Medi, Iya. terus Pak Carik yang ngetiknya itu, terus Ibu Nengah itu sama suaminya, dan saksinya 2, Pak Yanto sama Pak Supani. Ada lagi orang suruhan Ibu itu ada di luar Balai Desa, Pak, tapi dia tidak masuk. Yang orang Gunung Sugih itu. Ya, orang Gunung Sugih itu. Nah, itu Jadi jatuhnya Bapak dibuatkan surat lagi. jadi saya jatuhnya saya dibuatkan surat lagi. Saya punya hutang 110, saya harus membayar 110. 110 itu. Bapak saya- terima nggak titipan yang 110 itu? Ya, saya tidak menerima, Pak. Jadi hanya pinjam 35 juta ya? Iya, awalnya saya cuma pinjam 35 juta itu. Cuman saya dibuatkan surat suruh nanda tangani lagi. Saya punya hutang 150 dan sudah terpotong yang 40 juta itu yang disaksikan sama Pak Kepala Desa sama Pak Bayan itu. Kapan katanya mau bayar lagi, Pak? Disuruh bayar lagi. Ya, saya keceplosan itu, Pak, juga. Saya minta waktu 1 bulan, Pak. Oh iya. Ya. Itu pas hari Lebaran pertama itu, Pak. Memberikan uang yang 40. Iya, saya memberikan uang 40 itu. Nah, jadi janji Bapak kepada mereka kapan lagi mau bayar yang sisanya? Saya punya janji 1 bulan, Pak. Jatuhnya pada tanggal 2 Bulan? 6, Pak. Tanggal 2 bulan Mei. Tanggal 2 bulan Juni. Iya, Oh iya iya. tanggal 2 bulan 6 2022 ini, Pak. Iya, baik, Pak. Oke sahabat Dapur Bang Duta, demikianlah info sekilas terkait keadaan Bapak Untung. Ingin tahu cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan wawancara eksklusif bersama Bapak Untung yang akan disiarkan langsung di kantor redaksi Duta News TV pada malam Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Cindy Fitrisari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya aku berjalan di tengah derasnya hujan saat itu, agar tak